Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Dian Purwa Hobi, selalu menemani kalian dimanapun kalian berada. Sehat selalu kalian para kawan Icomania di seluruh Nusantara. Dimudahkan rezekinya. Besok Minggu yang mau melombakan diberikan burungnya kerja maksimal para kawan. Langsung di pembahasan kali ini, saat kalian melombakan cucak ijo, apakah kalian kadang juga memperhatikan saat waktu di rumah dia sedang kondisi atau tidak kondisi, saat dia ngeleper ataupun ngejar, saat kita ngasih jangkrik, kita telat ngasih IF-nya, dia turun, habis itu nanti kita lakukan berulang-ulang, akhirnya saat waktu dilombakan itu ngejar kalian para kawan. Itu ada para kawan. Jadi sebisa mungkin kalian waktu saat memberikan IF ataupun memberikan jangkrik di waktu hariannya, itu sebisa mungkin kalau burung lagi ngejar kalian ataupun burung lagi memang keadaan getar-getarkan sayap, itu mendingan kalian jangan telat para kawan. Ibaratnya itu cara ngasihnya itu kasih sekenyangnya waktu itu, habis itu kalian kerodong dan jangan memberikannya terlalu sering telat para kawan. Ini yang mengakibatkan nanti waktu saat kita digantangkan seperti ini, akhirnya dia mencari, kalau dia memang kondisinya lapar, tidak kenyang, pasti dia gak fokus tarung para kawan. Kadang ada yang saat waktu menggantangkan itu beda perawat atau pakai orang lain, nggak kita yang merawat seperti itu para kawan. Ya di suasana lombangan seperti ini para kawan. Kadang untuk fokus atau tidaknya kita terhadap suatu burung itu untuk memberikan IF-nya itu memang harus sangat jeli para kawan. Saat waktu kita juga memandikannya, kalau memang burung sudah seperti itu, kalian mandikan saja para kawan. Karena kalau dia sudah sampai sayapnya getar ataupun dia sering telat memberikan IF waktu pagi hari, akhirnya dia akan ngejar terus para kawan. Dia menjadi overjinak dan akhirnya birahi itu memuncak. Maksudnya itu birahi terhadap kita sendiri sebagai perawat. Kalau nanti kita dilombakan di atas tiang besi seperti ini, akhirnya pelongo-pelongo saat waktu dia melihat kita para kawan. Mending kalau burung yang sedang seperti itu, kita sebagai empunya atau perawatnya menjauh saja para kawan. Ini seperti halnya bermain anis merah. Anis merah itu seperti itu. Kadang kalau melihat perawatnya dia anjlok para kawan, turun ke bawah. Disinilah seperti cucak hijau, sifat dasar hewan itu hampir semuanya sama. Kadang kalau yang memang kita saat waktu menggantang ataupun waktu kita merawatnya itu banyak yang beda. Di cucak hijau ada para kawan, tapi nggak semuanya seperti itu. Makanya selalu kita lihat karakter cucak hijau kalian masing-masing.
Disinilah yang membuat kita itu hafal dengan pemahaman karakter cucak hijau kita sendiri para kawan. Kalau memang maunya kita digantang dengan empunya, ya kita ikuti. Tapi kalau maunya dia nggak mau yang gantang empunya, dia terlalu manja, ya mending pakai orang lain saja para kawan. Disitulah saat kita menggantang ataupun menikmati atau memahami karakter cucak hijau, di situ juga para kawan. Saat di atas seperti ini, dia nggak kerja ataupun kurang maksimal, ya ada faktor seperti itu juga para kawan. Disinilah kita belajar dan sharing selalu mengingatkan ataupun biar kita tidak selalu gagal paham dalam merawat cucak hijau. Salam kicau mania, salam sandrop mania, masih setia di video kali ini. Untuk itu kalian selalu harus benar-benar memperhatikan waktu burung itu mau kerja atau tidaknya. Yang selalu saya ingatkan, perhatikan di hariannya. Misalnya hari Sabtu seperti ini, apakah burung kalian gacor ataupun burung kalian birahnya melonjak? Kalian perhatikan karena kalian mau melombakan besok Minggu. Hari ini kan hari Sabtu, kalian bisa nyeting, misalnya jangkrik hariannya kalian berikan 2, bisa kalian kasih 3. Nanti sore coba kalian kasih 3 ataupun sambil dikasih kroto sedikit para kawan. Itu kalau yang memang burung lagi keadaan geter-geter ataupun ngejar-ngejar kita. Karena kalau kita melakukan dengan memberikan EF kroto ataupun Hongkong di H-1, jadi dia akan merasa kenyang terus para kawan. Jadi kalau memang dia kenyang waktu H-1-nya, nanti dia akan fokus untuk tarung di hari Minggunya. Karena menetralisir memberikan IF itu nggak harus mendadak. Soalnya kalau untuk kroto ataupun UH itu bersifatnya panas para kawan. Makanya di ulasan sebelumnya saya selalu mengingatkan jangan kasih mendadak untuk memberikan IF kroto ataupun ulat Hongkong. Disinilah yang harus kalian perhatikan. Saat waktu menggantangkan pun juga kalian perhatikan apakah dia masih over jinak terhadap kita ataupun enggaknya seperti itu. Maka perhatikan sekali lagi, kalau kalian masih memang benar-benar burung itu over jinak di rumah, ngejar-ngejar kalian ataupun dia getar-getarkan sayap, dia tandanya ingin memanjakan terhadap kalian sebagai perawatnya. Kalau untuk mengantisipasi seperti itu, kalian kerodong saja, sendirikan, entah di ruangan yang sepi. Jangkrik kasihkan sekenyang dia dulu. Kalau memang 2 hari 3 hari, kalau sudah burung itu ibaratnya sudah cuek terhadap kita, baru kalian lombakan lagi, nggak apa-apa para kawan. Tapi kalau yang memang lagi geter-geter, tetap kalian gatel ingin mengelombakan, mending yang merawatnya ataupun pas saat di lokasinya orang lain saja para kawan. Ya nyuruh teman kalian ataupun yang menggantangkan siapa kan bisa. Ini juga pengaruh soalnya para kawan. Kalau di atas dia masih diam seperti ini ataupun dia nggak begitu bongkar, kalian coba perhatikan apakah dia mau bongkar lagu atau enggaknya, kan kalian sendiri yang bisa melihat. Gimana kalau burung nggak sedang getar-getar ataupun burung sudah cuek di rumah, kalian melombakan, hasilnya seperti apa? Pasti ada pengaruhnya para kawan.
Karena kalau kita tetap memaksakan dengan dia lagi overjinak seperti itu, maka yang dikhawatirkan burung itu akan OB terlalu mendadak di saat digantangkan para kawan. Pasti kalian pernah lihat pas waktu di atas dia gelabak-gelabak, dia OB seperti itu, apalagi kalian ada di dekatnya, itu bisa OB dengan kalian, juga bisa OB dengan burung. Maka disitulah kalian bisa perhatikan para kawan. Soalnya kalau kita nggak memperhatikan sedetail itu, kan kita nggak mau kalau burung kita itu nggak kerja terus. Sebisa mungkin kita gimana caranya untuk menstabilkan agar burung kita itu kalau saat kita gantangkan pasti kerja. Disitulah yang harus kalian amati para kawan. Semisalnya kalau memang dia masih belum sembuh, dalam arti 3 hari, 4 hari, seminggu istirahatkan dulu para kawan. Karena kalau enggak dia akan ngejar-ngejar terus kita. Kalaupun kita tidak memberikan ekstra cuek kepada dia. Makanya jangan sering digoda-goda dulu. Kalau memang kita sering menggodanya, dan kalau itu tidak dalam arti burung kondisi fit, nanti akhirnya dia akan berulang-ulang terus seperti itu para kawan. Kalau bisa ngasih jangkriknya jangan langsung dengan tangan, tapi kasih di cepuknya saja selama waktu burung itu di dalam kerodong. Jadi kalau memang dia masih seperti itu jangan dibuka dulu para kawan. Kalau bisa jangan lihat kita. Rata-rata kalau digantangan seperti ini ya dikerodong semua akhirnya para kawan. Karena kalau memang dia tidak dikerodong, kalau dia posisinya masih seperti itu, dia lihat orang sana sini akhirnya dia nggak fokus untuk dia top form dan stabil kerjanya, ataupun dia mau on. Akhirnya masih tetap ngejar-ngejar seperti itu terus para kawan. Akhirnya kerja di atas juga nggak maksimal kalau dia memang posisinya masih seperti itu para kawan. Coba kalian lihat saat dia misalnya sudah 2 hari, 3 hari kalian cuekin, habis itu kalian dalam arti lihat lagi. Untuk jangkriknya kasih sekenyangnya saja para kawan. Disitulah untuk agar dia supaya setiap harinya kenyang terus para kawan. Biasanya kalau seperti itu terjadi sering kita memberikan telat pakan, kita memandikannya tidak konsisten, penjemurannya pun tidak konsisten, akhirnya dia manja terhadap kalian. Disitulah yang biasanya terjadi. Maka perhatikan saat dia mandinya seperti apa, dia penjemurannya dia seperti apa, kalian bisa lihat. Kalau dia masih gelisah saat dijemur, kalau dia mandi dalam arti nggak tanek, cuma sebentar dia nggak basah kuyup tapi sudah mau ingin selesai. Nah itu terkondisikannya kalau dia memang masih belum fit para kawan. Maka dari itu kalian harus simak baik-baik. Saya selalu melihat, memperhatikan adapun keluhan-keluhan pada kalian para kawan. Banyak sekali yang dalam arti di kolom komentar yang sering menanyakan ini gak kunjung sembuh dalam penanganan cucak hijau seperti ini. Disitulah makanya kita simak, kita saling mengingatkan, belajar dan sharing sama-sama di kolom komentar. Kita utarakan ataupun kita ulas di video berikutnya para kawan. Selalu saya bahas di video-video terbaru apa yang jadi komentar kalian semua para kawan. Sampai di sini dulu. Semoga kesimpulannya di hari ini bisa bermanfaat buat kalian kalau yang mengalami masalah seperti itu.
Jangan di skip biar tidak gagal paham. Terima kasih sudah selalu mengikuti video-video saya. Kita kembali lagi ke video berikutnya. Salam kicau mania, salam Jamdrok mania Nusantara.